Hai, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku Marcelina. Hari ini kita mau jalan-jalan ke Semarang. Perjalanan kali ini kita mau naik kereta api. Dimulai dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Tiket sudah aku beli jauh hari dan sekarang mau print dulu boarding passnya. Sudah dapat nih guys boarding passnya. Sekarang kita boleh masuk. Cukup surprise juga nih, sudah lama nggak naik kereta, ternyata ada pembaharuan untuk masuk ke peron. Kita tidak perlu menunjukkan tiket, tetapi hanya KTP saja dan menggunakan scan wajah seperti ini. Jadi kita mau keluar masuk di stasiun hanya dengan scan wajah saja. Sudah bertahun-tahun nih nggak naik kereta api. Satu lagi yang membuat aku surprise adalah kereta yang aku naikin ini kelasnya ekonomi, tetapi ketika masuk ke dalam keretanya, wah, ini lebih dari ekspektasi aku. Sempat bertanya-tanya apakah keliru naik keretanya, tetapi ternyata benar. Jadi guys, interior di dalam kereta kelas ekonomi ini sudah sangat bagus. Kursinya nih cakep, udah bisa digeser ke belakang, kemudian ada colokan. Kursinya pun berhadapnya ke depan semua dan kaki aku yang termasuk panjang masih cukup, masih longgar. Nah, jendela sudah tidak pakai selambu yang kain itu, tapi udah pakai yang model terbaru nih. Tempat bagasi di atas, kemudian ini dalam keretanya juga sangat bersih. Udah sampai di Semarang nih. Perjalanan kereta api membutuhkan waktu 4 jam. Semoga kereta api Indonesia semakin maju dan semua gerbong ekonomi dibuat seperti yang aku naikin tadi. Oke guys, sekarang kita mau menuju ke pintu keluar. Nanti aku akan dijemput dengan teman-temanku di Semarang. Sudah di dalam mobil, kita mau makan dulu karena ini sudah waktunya makan juga sih. Kita melewati daerah pecinan di Semarang dan tujuan kita adalah makan di restoran yang menyajikan menu babi. Ini guys, pesanan kita sudah datang. Yuk makan. Tidak lupa ini ada tahu gimbal. Ini adalah menu khas dari Semarang. Gimbal itu ternyata gorengan udang. Jadi udangnya itu digoreng dengan tepung yang dibumbuin seperti itu, seperti gorengan biasanya ya. Nah, kemudian di sini ada dipadukan dengan sayur-sayuran, ada kubis, ada kecambah, ada seledri, kemudian juga ada tahu dan telur. Untuk sausnya ini seperti tahu tek Surabaya kalau aku bilang.
Dia semacam pakai saus kacang tetapi tidak pakai petis. Enak, bisa diterima. Next, kita menuju ke destinasi kuliner berikutnya. Karena cuacanya panas-panas begini, kita mau menikmati es dawet. Ini dia di pinggir jalan, oke lah ya. Es dawet di sini spesial guys, pakai durian dan nggak pelit loh ngasih duriannya itu. Ini nih dawetnya. Ada dawetnya, durian, alpukat, kemudian tape ketan, pakai es serut dan disiram dengan kuah gula merah. Oh iya, pakai santan juga. Enak sih ini, cukup menyegarkan di hari yang panas. Enak Son. Enak Ci. Sekarang kita menuju ke tempat wisata terkenal di Semarang, yaitu Lawang Sewu. Untuk masuk ke destinasi ini ada tiket yang harus dibayar sebesar 20.000 untuk dewasa. Jadi guys, Lawang Sewu ini juga termasuk sejarahnya kereta api Indonesia. Jadi ini adalah kantornya KAI zaman dulu. Bangunan kantor kereta api Indonesia ini dibangun di atas lahan seluas 18.232 meter persegi. Dibangun mulai tahun 1904 dan selesai pada 1907. Seperti yang kita tahu ya guys, kalau bangunan-bangunan zaman Belanda itu mempunyai ciri khas gedung yang kokoh, kemudian sirkulasi udaranya sangat baik, dan jarak dari lantai ke plafon itu cukup tinggi. Demikian juga di Lawang Sewu ini, begitu banyak pintu dan jendela sehingga dinamai dengan Lawang Sewu atau Pintu Seribu. Saat ini Lawang Sewu dipergunakan sebagai museum yang menyajikan beragam koleksi dari masa ke masa perkereta-apian di Indonesia. Koleksi-koleksi replika lokomotif uap, surat berharga, kemudian ada mesin hitung, mesin ketik, cukup lengkap di sini. Dan selain sebagai tempat wisata sejarah, Gedung Lawang Sewu juga dapat disewa untuk kegiatan pameran, ruang pertemuan, pemotretan, pesta pernikahan, basar, dan lain-lain. Bangunan ini masih sangat terawat dan sangat bersih. Kalian yang menyukai wisata-wisata sejarah dan museum boleh datang ke sini. Ini ada salah satu ruangan yang tidak boleh dimasuki. Ini mungkin dulu bekas penjara atau apa ya. Cukup serem sih. Kita lanjut aja. Ini ya ornamen-ornamennya, ciri khas gedung-gedung zaman kolonial Belanda. Di sini juga ada tempat-tempat untuk penyewaan baju-baju dan pemotretan. Nih pintu-pintunya seperti ini guys, kuat banget nih.
Dan di dalam itu seperti yang aku bicara tadi, ada replika kereta api Indonesia. Gedung Lawang Sewu ini dulunya memang dibangun oleh pemerintah Belanda. Tetapi ketika Indonesia diduduki oleh Jepang, bangunan ini pun diambil alih oleh pemerintah Jepang. Dan kalian ingat tadi yang ada ruang bawah tanah itu tadi, yang gelap di awal tadi? Nah, itu ternyata pernah dijadikan sebagai penjara dan tempat eksekusi mati ketika zaman penjajahan Jepang. Padahal sebenarnya ruang bawah tanah itu dibangun untuk difungsikan sebagai saluran air. Jadi ya yang mendekam di tahanan di penjara bawah tanah itu harus berdesak-desakan karena memang ruangannya sempit kan. Nah, ruang bawah tanah tadi ditutup sejak tahun 2014. Alasannya sih untuk perawatan. Tetapi sampai saat ini belum dibuka kembali. Tapi tadi kita masih bisa melihat ya sekilas di lantai 1 tadi. Ya sekilas infonya seperti itu sih. Tapi kebenarannya nggak tahu juga ya karena aku ngambilnya dari Google. Hehehe. Kita nggak boleh naik sampai ke kubahnya ini, gedung yang paling tinggi di Lawang Sewu. Tetapi kita masih bisa menikmati. Di sini ada ornamen-ornamen kaca patri yang sangat cantik tuh. Seperti itu. Ternyata gambar di kaca tersebut ada ceritanya, yaitu tentang kemakmuran dan keindahan Pulau Jawa, tentang kekuasaan Belanda atas Semarang dan Batavia, kota maritim, serta kejayaan kereta api. Ini ada sebuah ruangan yang tertutup dengan brankas di dalamnya. Mungkin ini adalah bagian keuangan ini dulunya. Di luar gedung Lawang Sewu ada replika kereta api. Oh iya, gedung ini juga pernah dipugar dan proses pemugarannya itu pun didokumentasikan di salah satu ruangan yang ada di Lawang Sewu ini. Cukup menarik untuk mempelajari sejarah di tempat ini. Juga sebagai tempat wisata yang cantik untuk berfoto-foto. Setelah dari Lawang Sewu, kita menikmati jajanan khas Semarang, yaitu namanya kue leker, guys. Unik juga loh, leker nih biasanya kita kan taunya manis. Di sini ada yang rasanya asin, pakai telur sama sosis. Dikasih keju juga, ding. Ling, nggak ada yang asin aku mau. Asin. Oke. Ya. Nah ini aku beli sup hisit di sampingnya leker tadi, soalnya nunggunya lama.
Tidak berhenti makan, kita menuju ke destinasi berikutnya, yaitu nasi gandul. Nasi gandul ini nasi pakai kuah kayak santan encer begitu. Kemudian ada daging atau jeroan. Juga dikasih telur yang sudah dibacem. Jadi telurnya ini manis, warnanya hitam. Hari sudah menjelang sore ketika kita sampai di destinasi wisata berikutnya, Kota Lama Semarang. Jadi di Kota Lama ini kita harus berjalan kaki untuk menikmati gedung-gedung tua yang sangat banyak di daerah sini. Mobil diparkir di tempat yang telah disediakan dan pengunjung hanya boleh berjalan kaki saja. Ini namanya gereja Blenduk, guys. Ini gereja nih. Berjalan ke belakang kita melihat gedung-gedung yang tua yang masih dilestarikan di Semarang sini. Sedikit sejarah mengenai tempat ini ya guys. Kota Lama ini pada saat VOC dan zaman kolonial Belanda adalah pusat pemerintahan, industri dan perdagangan. Dahulu Kota Lama ini mendapat julukan sebagai Little Nederland karena penampilannya memang mirip dengan kota di Belanda. Buat kalian yang mau menjelajah Kota Lama Semarang, tempat ini dibuka selama 7 hari seminggu dan 24 jam sehari. Jadi nggak pakai tutup. Dan karena ini public area, maka nggak ada tiket masuk yang harus dibayar, alias gratis. Buat pecinta fotografi, kalian wajib deh datang ke tempat ini. Banyak spot fotonya yang sangat cantik. Ini aku kira patung, ternyata orang loh ini. Semakin malam semakin rame di tempat ini guys. Ini nih bagian depan gerejanya tadi, GPIB Immanuel namanya.
Mampir di depot sate kambing dan gulai di tempat ini juga sih. Dan setelah puas makan, kita lanjut lagi menikmati kota lama. Gedung ini loh juga sangat ikonik di Semarang, namanya Gedung Marba. Marba itu dari Marta Bajunet, guys. Itu pemiliknya, itu nama pemiliknya. Dulu gedung ini fungsinya adalah gedung kantor pelayaran dan perdagangan. Berikutnya di depannya Marba ada gedung Spiegel. Harap maklum ya guys kalau salah sebut. Ini dulu adalah Toserba yang pertama loh di Semarang, di Jawa Tengah malah. Nah, kalau dulu adalah sebagai gedung Toserba, toko serba ada. Sekarang gedung ini berubah menjadi restoran. Pokoknya di sekitar kota lama ini semuanya adalah gedung-gedung yang bersejarah dan sudah menjadi cagar budaya. Ada satu jajanan khas Semarang juga, yaitu tahu petis yang kita nikmati setelah dari kota lama. Guys, aku sudah pernah upload resepnya petis loh ya. Itu sangat enak. Bisa kalian coba sebagai cocolan makan tahu seperti ini. Resepnya sudah ada di YouTube channel Harian Mama Lina. Belum ke Semarang kalau belum makan nasi ayam yang tersebar cukup banyak dijual di pinggir-pinggir jalan. Ini sebenarnya adalah nasi putih dengan suiran ayam, kemudian disiram dengan sayur manisa atau labu siam, kemudian ada kuah seperti opor begitu, encer. Dan diberi tambahan lauk seperti telur bacem, ati ampela, dan lain-lain. Nanti kita recook yuk, kita masak seperti ini. Terakhir kita menikmati mie kopiok. Jadi ini nggak ada dagingnya sama sekali. Ini mie, kecambah, tahu, ada lontongnya sih. Terus disiram kuah dan dikasih taburan kerupuk puli. Kuahnya itu encer ya, manis. Mirip-mirip lontong mie Surabaya. Dan ini adalah es puter. Terima kasih sudah menonton. Semoga terhibur. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. See you.